Bara prahara di tubuh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang terjadi antara Pratiwi Novianti dengan Ketua Yayasan yang baru Gary Julian kian panas. Yang mengejutkan di tengah bara konflik yang kian meruncing, bahkan berencana Gary diseret ke polisi oleh Novi, rekan mereka Denny Sumargo yang selama ini dikenal publik sebagai teman dekat keduanya, justru melakukan hal yang mengejutkan ketika liburan ke Thailand. Entah Denny Sumargo peduli atau pura-pura tidak tahu dengan bara perseteruan yang melecut terjadi antara Novi dan Gary. Namun prahara keduanya begitu jelas terjadi di sosial media. Saat keduanya seakan saling berbalas sindiran, kuasa hukum Novi, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, justru secara terang-terangan mengungkap sosok Gary Julian di hadapan Novi sebagai orang yang dianalogikannya bersikap bak air susu dibalas dengan air tuba. Tak hanya dengan Gary Julian, Novi juga bahkan berencana menyeret pengusaha Hari Kunchoro ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Lantas, seperti apa pula dendang Agus Salim dan Wawa yang berduet seakan manggung virtual secara live di akun sosial media Agus Salim? Benarkah Agus sudah tidak peduli lagi dengan uang donasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh yang berubah panas antara dua rekan sebelumnya, Novi dan Gary Julian, tentu saja membuat banyak pihak terhenyak. Salah satunya yang membuat publik terkejut adalah ketika Novi akan melaporkan Gary Julian ke polisi dengan dugaan pasal penggelapan. Denny Sumargo yang selama ini dikenal publik sebagai sosok yang dekat dengan Novi dan Gary Julian pun justru melakukan hal yang tak kalah mengejutkan. Ya, di tengah bara perseteruan antara Novi dan Gary yang kini mendidih makin buruk, Denny Sumargo justru terlihat asyik melakukan belanja di negeri Gajah Putih Thailand di tempat yang ia sebut surganya streetwear, tempat thrifting terbaik se-Asia Tenggara. Seperti apa kehebohan Denny Sumargo di Thailand di tengah bergulirnya prahara dalam Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan? Menurut gua, nggak afdol kalau ke Thailand itu nggak nge-trip. Jadi ayo temenin kita nge-trip di Thailand. Harusnya kalian udah familiar, ini namanya bakso jengsen. Kalau warga lokal nyebutnya red building. Selamat datang di tempat thrifting terbaik se-Asia Tenggara. Sekarang kita akan melihat semua barang-barang thrifting yang ada di seluruh dunia. Untuk area thriftingnya startnya dari lantai 3. Nah kalau kalian kelilingin, ini surganya para streetwear. Yang suka jaket kulit, jaket bomber, semua ada di sini. Bahkan sepatu anak kecil juga ada di sini. Sepatu yang bisa nelpon juga ada, sepatu tas juga ada. Barang rare juga banyak di sini. Kayak Stasi, Carhartt, Supreme, North Face, dan lain-lain. Buat cewek-cewek langsung aja ke lantai 4 karena banyak banget barang-barang lucu dan mengemaskan. Nih lihat, blazer Gucci cuma 1000 baht. Ada kemeja, ada kaos, nggak berani. Celana bermotif, bacot. Jaket pembalap tong setan, sepatu Barack Obama, sepatu pelatih sirkus, aksesoris-aksesoris dari dinastiin, action figur, dan barang-barang unik lainnya. Kita lanjut. Buat cowok-cowok banyak juga cewek-cewek lucu di sini dan stylenya oke-oke loh. Oh iya guys, barang-barang di sini ada yang bisa ditawar, ada yang harga pas. Mulai dari 50 baht kalian bisa beli apapun yang kalian mau. Kalau ke Thailand jangan lupa kesini ya. Ini destinasi wajib kalian loh. Pokoknya kalau kesini kalian gak cukup seharian, butuh 2 atau 3 hari deh buat balik lagi ke sini. Oke, saatnya pulang. Belanjaan kita udah banyak. See you, bye-bye. Sementara itu, Gary Julian pun sebelumnya melakukan aksi menyentuh ketika Novi hendak menyeretnya ke polisi terkait dugaan penggelapan uang Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan senilai 100 juta rupiah. Lewat akun sosial media miliknya, Gary yang kini menduduki jabatan sebagai ketua baru Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pun langsung memberikan tanggapannya. Faktanya, orang akan membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang tidak bisa digoyahkan.
Ketika kamu berani berdiri atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Tapi itulah harga dari integritas. Kamu mungkin tidak selalu disukai, tapi akan selalu dihormati. Tulis Gary Julian. Lantas, entah kebetulan atau bukan, tak lama berselang Novi pun memposting di akun sosial media pribadinya tulisan yang seakan membalas cuitan Gary tersebut. Kurang puas, udah ambil duit yayasan 100 juta. Setelah itu mau ngacak-ngacak anak asuh saya. Kamu punya anak juga kan? Nurani udah ketutup sama duit ya? Tulis Novi dengan kalimat menyindir yang sangat menohok. Faktanya, orang akan mulai membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang nggak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri di atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Tapi itulah harga dari integritas. Kamu mungkin tidak selalu disukai, tapi kamu akan selalu dihormati. Novi sendiri saat ia hendak berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, ia sempat mengatakan alasan dirinya ingin melaporkan Gary ke polisi. Di antaranya karena selain Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dibangunnya dari nol berusaha diacak-acak oleh Gary, juga soal uang yayasan senilai 100 juta rupiah yang diambil Gary tanpa ada pertanggungjawabannya hingga yayasan mengalami banyak kerugian. Beberapa upaya komunikasi dari pihak Novi kepada Gary pun seakan menemukan jalan buntu karena tidak ada respon apa-apa dari Gary. Ada satu yang kita akan lakukan, maaf dua orang yang akan kita lakukan dan itu kita akan fokus terhadap karena aku takutnya nggak bisa membinasakan banyak sampai aku yang ngomong. Tapi yang jelas sudah banyak merugikan. Hikmahnya sih kita ambil yang baik-baik aja, ya. Apapun itu kalau saya positive thinking, sisanya kita serahkan kembali sama Allah. Kabur itu pasti ada. Jadi ketika dia jahat, dia akan menerima balasannya. Begitu juga ketika kita baik sama dia. Berarti Dengan pihak dari PH pun meminta pertemuan dan adanya komunikasi sama beliau, berusaha komunikasi sama beliau, tapi no respon. Dengan berjalannya waktu, Allah itu akan memfilter orang-orang yang tulus dan baik sama kita. Seperti itu. Doanya yang terbaik aja untuk semuanya, termasuk untuk saya dan keluarga. Saya nggak mau memberikan statement yang nantinya akan merusak suasana juga, atau nantinya ada orang-orang yang tidak terima dan tersinggung sama statement saya. Doain aja yang terbaik apapun itu, dan saya sih sekarang fokus untuk ibadah, bantu doa juga, semoga saya balik lagi ke Indonesia selamat. Sebelumnya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun menjelaskan bagaimana Gary Julian bersikap kepada Novi yang dianalogikannya ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Hal itu diutarakan Ricky Sitohang berdasarkan keterangan dari Novi sendiri dan kuasa hukum yayasan dari Setara Institute bahwa selain Gary diduga telah melakukan penggelapan uang yayasan sebesar 100 juta rupiah setelah kepulangannya dari NTT yang bakal berujung pada rencana laporan polisi di Polda Metro Jaya, juga menurut Ricky Sitohang ada beberapa upaya Gary yang diduga menjegal Novi dari belakang. Dan menurut Ricky Sitohang, ia sudah mengingatkan Novi terkait dugaan tersebut sejak awal ia bertemu Novi. ini analogi saya nih. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Bahkan ini informasi dari pasti semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi.
Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta saya Novi telepon Ancel gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, lah kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih? Tadi paksa akhirnya dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada setara. Setara itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah yang tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak ya bagaimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Berapa kali mengajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok sih bilang nggak cocok gitu loh. Terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya, setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan nggak tuh? Merubah spesimen tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua. Keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari setara. Ini informasinya dari setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta. Setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta itu. Bahwa minta pendapat. Ya kalau sudah begitu memang itu penggelapan. Laporkan saja. Supaya ada kepastian hukum. Gitu. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti ya nanti pihak kepolisian saja dari setara akan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Sampai saat ini. Kalau saya hanya mengguidance saja, nah mereka minta pendapat hukum sebagai saya seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu. Nanti dari setara nanti akan jalan, saya memberikan supporting dan saya lihat ada buktinya dan itu telah itu pidana. Penggelapan. Kemudian pemalsuan surat. Kena 263 juga dia, kena 266 dia. Nanti saya begini ya, untuk jawab itu nanti biar setara yang melakukan setelah sampai di Polda. Mengejutkan aksi Denny Sumargo di Thailand ketika Novi akan membuat laporan polisi atas Gary Julian dengan dugaan pasal penggelapan uang. Lantas seperti apa pula langkah hukum Novi terhadap pengusaha Hari Kunchoro yang diduga telah mencemarkan nama baiknya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Perseteruan Pratiwi Novianti dengan pengusaha Hari Kunchoro yang sempat dijuluki Novi dengan si aki-aki telah berujung di ranah hukum. Diakui kuasa hukum Novi yaitu Disna Riantina, lantaran Novi merasa nama baiknya tercemar dengan kemunculan Hari Kunchoro di hadapan publik. Novi rupanya sudah melayangkan somasi yang dilayangkannya pada tanggal 24 Januari 2025. Somasi dilayangkan pihak Novi karena menilai tidak ada titik temu antara kedua pihak. Dan menurut Disna, pihak Hari Kunchoro belum menjawab somasi yang dilayangkan Novi. Disebutkan pihak Novi bahwa somasi merupakan upaya terakhir yang ditempuh Novi setelah upaya kekeluargaan telah menemui jalan buntu. Bahkan pihak Novi menuding Hari Kunchoro justru melanggar kesepakatan yang sempat terjadi antara mereka, tepatnya ketika terjadi pertemuan pada tanggal 4 Desember 2024. Jadi permasalahan dengan Pak Haka itu sebenarnya berawal dari ketidakmauan Teteh untuk ajakan Pak Haka bertemu di tanggal 30 November sebenarnya. Jadi bukan pula Teteh
menolak secara langsung, tapi lebih kepada momen yang tidak tepat. Karena di bulan November itu, di Desembernya, Desember awal, Teteh kan harus ke Cina ya. Jadi kemudian menunda pertemuan itu untuk ada pekerjaan di Cina. Titik pangkalnya sebenarnya di situ. Kemudian berlanjut ketika ada statement Pak HK yang menyatakan bahwa Teteh suka mabok, gitu ya. Teteh sepulangnya dari Cina kemudian kaget dengan statement itu, makanya kemudian Teteh membuat piti-piti itu disertai dengan hal yang lainnya, itu yang kemudian membuat Pak HK keberatan. Dan keberatan itu sebenarnya sudah kami jawab di tanggal 4 Desember. Saya secara pribadi sebenarnya sudah telepon Pak HK untuk menemukan titik temu antara Teteh dengan Pak HK. Sudah ada juga permintaan maaf Teteh ke Pak HK jika memang ada kata-kata Teteh yang menyinggung Pak HK. Tapi kemudian terus berlanjut sampai adanya komitmen antara Teteh dengan Pak HK untuk tidak muncul lagi di publik. Setelah komitmen itu dibuat, Pak HK setuju, kemudian Teteh juga setuju, tidak muncul di publik. Beberapa hari kemudian Pak HK kemudian kembali muncul di publik gitu. Nah itu kemudian konflik yang memanjang sampai hari ini. Somasi baru kami terbitkan di tanggal 24 Januari ya, gitu. Karena memang tidak ada titik temu antara Pak HK dengan Teteh. Sebelumnya itu sebenarnya PH dari Pak HK sudah telepon saya menyatakan bahwa mari kemudian kita tabayun duduk bersama, dan kami pun menawarkan kalau kemudian kita bertabayun duduk bersama maka kita cari tempat yang memang sama-sama nyaman gitu, tidak kemudian di tempat hiburan Pak HK, tidak juga di tempat Teteh, tapi itu yang ditolak oleh Pak HK. Somasi belum ada jawaban sampai hari ini. Sampai tanggal berapa Bu somasi itu? Somasi itu biasanya kan umumnya ada somasi 1, 2, dan 3. Somasi itu per tanggal 24, kemudian batasnya di tanggal 28 baru diambil tindakan lebih lanjut. Menanggapi somasi hingga rencana laporan polisi dari Novi, Hari Kunchoro yang dihubungi tim intens investigasi baru-baru ini mengaku bahwa dirinya sudah menerima somasi dari pihak Novi serta dirinya sudah mempelajari isi somasi tersebut. Menurut Hari, semua yang dikeluhkan oleh Novi dalam somasinya justru semuanya berdasarkan kenyataan yang terjadi, bukan mengada-ada. Hari mencontohkan Novi mengaku hanya datang sekali ke klubnya di Surabaya, namun pada kenyataannya justru berkali-kali dan ia punya bukti akan hal tersebut. Tak hanya itu, Novi menyangkal suka minum, namun Hari Kunchoro mengaku punya bukti bahwa apa yang dikatakannya tidak mengada-ngada. Dalam menghadapi somasi dan laporan polisi pihak Novi, Hari Kunchoro mengaku telah menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Terkait Novi menyebutnya aki-aki, Hari Kunchoro tidak keberatan, namun ia justru mempertanyakan mengapa Novi mau dengan dirinya yang disebutnya aki-aki tersebut. Ya memang kemarin saya terima WA dari pengacaranya Novi yang namanya Mbak Isna. Ya sudah saya pelajarin semua. Ya ternyata apa yang dia cantumkan itu ya semua berdasarkan kenyataan yang ada. Dari semua berdasarkan kenyataan yang ada gitu. Jadi dia salah alamat itu kayaknya tuh. Ya keberatan, katanya dia datang di sana cuma sekali ya. Nyatanya dia berkali-kali. Katanya dia tidak minum, nyatanya dia minum sampai mabuk. Semua ada itu Mas. Jadi saya nggak mengada-ngada. Nggak mungkin lah saya tidak ada tuh. Saya udah serahkan ke Bang Togar ya. Bang Togar itu selaku kuasa hukum saya. Kayaknya sudah dibalas sama Bang Togar. Dan Bang Togar kayaknya juga merasa aneh ya gitu. Apa yang disomasikan tuh kayaknya semua tuh nggak masuk akal. Dan yang disomasikan itu semuanya terbukti. Dan terbukti ada bukti-bukti. Saya kira salah alamat dia itu. Ya buktinya banyak Mas. Dia ke Surabaya. Dia datang ke klub itu berkali-kali ya.
Terus ya dia minum, dan selama ini dia selalu menolak kan, dia selalu tidak mengakui kan. Ya bukti-bukti dari orang-orang lapangan kan banyak. Dia datang ke Surabaya, tinggal di apartemen, juga nginap dia. Juga ada bukti chat-chat semua masih tersimpan. Dia ke Surabaya minta tiket, dia ke Surabaya minta hotel, minta apartemen, itu semua masih ada chatnya. Nggak bisa terelak lah ini. Itu nggak apa-apa, ya silakan aja, itu kan haknya dia. Itu kan haknya dia. Nanti akan ya terbukti semuanya. Bahkan nanti akan kebongkar semuanya. Ya ibaratnya dia itu menabuh genderang perang, memercik di mukanya, memercik air di mukanya dia sendiri. Saya sih sama Novi itu kan awalnya ya baik, gak ada masalah. Tapi kayak Novi itu memang sepertinya disengaja ya. Disengaja supaya ini jadi masalah, jadi rame terus. Kalau saya kan nggak kepingin, Mas. Saya ini punya keluarga, ya kan, punya anak. Ya. Ada kata-kata lagi kemarin saya lihat si aki-aki, saya dibilang aki-aki, ya nggak masalah. Memang kenyataannya. Ya. Saya punya anak, ya kan. Saya punya cucu, saya aki-aki, nggak masalah. Memang itu kenyataan. Ya. Tapi Novi ya, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kau katakan aku aki-aki, nah kenapa kamu mau sama aki-aki? Ya. Pansos, saya bukan pansos, saya ini mengklarifikasi. Mengejutkan langkah Novi yang mensomasi Hari Kunchoro lantaran diduga telah mencemarkan nama baik Novi, bahkan berencana dipolisikan. Lantas seperti apa pula kegembiraan Agus dan Wawa yang terlihat gembira lantaran tampak tengah bernyanyi bersama? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di lain kisah, Agus Salim dan kerabatnya Wawa terlihat bernyanyi bersama di sela-sela waktu luang keduanya. Hal itu terlihat dari siaran live sosial media Agus Salim kemarin. Agus dan Wawa tampaknya tidak lagi gusar apalagi menangis menanggapi hujatan netizen di sosial media dengan berbagai tuduhan seperti gila uang donasi. Tapi justru dibawa santai-santai saja. Alih-alih bersedih karena kedua matanya tidak bisa lagi melihat akibat menjadi korban penyiraman air keras, apalagi sampai meratapi uang donasi 1,5 miliar rupiah yang telah dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT, Agus justru memilih mencari uang sendiri dengan menyanyi secara live di sosial media agar bisa mengumpulkan saweran uang virtual. Agus sampai memborong menyanyi beberapa lagu sehingga mendapat ratusan saweran bunga mawar. Jangan berubah, kita sambut
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.